Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irawati Sihotang dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi dari kelas C dengan NPM 2408100055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Wasid Ginting. Algoritma dan pemrograman. Algoritma. Asal-muasal algoritma. Algoritma merupakan ilmu matematika yang mengajarkan tindakan logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis dan terstruktur. Penemu algoritma ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang pakar dalam bidang geografi, astrologi, astronomi, dan matematika. Tokoh yang lahir di Khwarizmiyah, kini Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi di kota kecil Khwarizm, sekarang dikenal Khiva dari Uzbekistan. Namun, para pesejarah Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritm, algoritmus, atau algoritma. Pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ciri-ciri algoritma. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Donald Knuth, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang akan harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Fungsi algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Lebih jelasnya, adapun beberapa fungsi dan manfaat algoritma adalah sebagai berikut. 1. Untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. 2. Algoritma dapat kita gunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 3. Untuk memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu. 4. Membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. 5. Untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. 6. Memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa kita lakukan hanya pada satu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Adapun cara penulisan algoritma secara umum, ada 3 cara dalam menulis algoritma, yaitu A. Dengan menggunakan natural language atau bahasa sehari-hari seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. B. Dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. C. Dengan menggunakan pseudocode. Sebelum kita melanjutkan ke algoritma, ada baiknya kita mengetahui dulu masing-masing pengertian dari penulisan algoritma. Dan yang pertama, dengan menggunakan natural language, yaitu dengan menggunakan bahasa kita. Flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau disebut juga dengan diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol garis dan unsurnya dihubungkan dengan panah. Nah, flowchart ini mewakili atau menggambarkan penyelesaian masalah. Flowchart digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode secara harfiah berarti kode semu. Maksudnya, pseudocode adalah sebuah cara penulisan program yang informal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, pseudocode merupakan urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah. Dengan kata lain,
Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma yang ditulis untuk memudahkan manusia membaca dan memahami maksud dari algoritma. Nah, bagaimana cara menulis algoritma? Contoh yang pertama, kita menggunakan dengan natural language. Kita cukup menggunakan bahasa sehari-hari kita, seperti contoh nomor 1 bangun tidur, 2 mandi, 3 sarapan, 4 pergi menuju ke sekolah menggunakan angkot, 6 sampai ke sekolah. B. Dengan menggunakan flowchart. Sebelum kita masuk ke program flowchart, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu simbol-simbol flowchart. Nah, adapun simbol yang pertama adalah garis alir atau flowline, arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. 2. Ada terminator, titik awal atau titik akhir suatu program. Yang 3. Ada proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang keempat, ada keputusan, perbandingan, pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada masukan atau keluaran, input atau output, yaitu fungsinya melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Yang keenam, ada subprogram, yaitu melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya ada penghubung dalam halaman, yaitu digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik jalan pada halaman yang sama. Nah, yang terakhir ada penghubung antar halaman, yaitu fungsinya digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda, dan digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambarkan dalam satu halaman. Nah, yang pertama selalu dimulai dengan start atau mulai. Selanjutnya dihubungkan dengan tanda panah menuju ke input, bangun tidur. Selanjutnya menuju ke proses, mandi, menggunakan persegi panjang. Selanjutnya menuju ke sarapan. Nah, kenapa sarapan juga menggunakan persegi panjang? Karena sarapan juga proses. Selanjutnya kita menuju ke keputusan, pergi menuju ke sekolah menggunakan angkot atau kendaraan pribadi. Nah, yang terakhir kita menuju ke akhir atau sudah sampai di sekolah. Sekian dari isi penjelasan materi saya. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih.